Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di Bukan Aksara 8. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Dia Erpiana Ekasari, selaku moderator yang akan memimpin jalannya acara Padepokan Aksara ini selama beberapa jam ke depan. Terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara Padepokan Aksara 8 pada malam hari ini yang mengusung tema dari bait penulisan menuju proses penerbitan. Berkaitan dengan Padepokan Aksara, sebelumnya saya jelaskan kepada teman-teman apa itu Padepokan Aksara. Jadi, Padepokan Aksara merupakan kegiatan rutin berupa diskusi mengenai topik sastra. Peserta dapat membagikan pengalaman atau pengetahuan yang dimiliki mengenai topik sastra tersebut. Bentuk kegiatan yang dilakukan berupa pemaparan materi dan dilanjutkan dengan kegiatan diskusi. Membicarakan terkait topik sastra, sudah tentu akan ada pemateri kita yang spesial pada malam hari ini. Jika teman-teman sudah melihat poster Padepokan Aksara, tentu sudah tahu dong siapa pemateri kita pada malam hari ini. Jadi pemateri kita pada malam hari ini yaitu Kak Yurizal Santoso. Tak kenal maka tak sayang, maka sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Kak Yurizal Santoso. Pada yang bertugas untuk men-share, saya persilahkan. Jadi, Kak Yurizal Santoso adalah nama lengkapnya. Kemudian beliau lahir di Tulungagung pada 10 Maret tahun 1995. Nah, untuk saat ini Kak Yurizal menetap di Kota Malang, tepatnya di Jalan Sawah Jajar, Gang 9, nomor 28D. Nah, untuk cerita favorit yang pernah Kak Yurizal baca, salah satunya yaitu The Stranger, karya Albert Camus. Kemudian untuk pendidikan, Kak Yurizal ini pernah menempuh pendidikan di Universitas Negeri Malang tahun 2010 hingga 2013. Nah, untuk pengalaman kerja, Kak Yurizal saat ini menjadi General Manager di PT Litera Mediatama, yaitu perusahaan penerbitan buku yang berpusat di Malang. Kemudian, beliau juga pernah menjadi pemimpin redaksi pada tahun 2020 hingga 2022 di PT Litera Mediatama ini. Kemudian di perusahaan yang sama juga, Kak Yurizal pernah menjabat sebagai supervisor pada tahun 2018 hingga 2019. Nah, untuk organisasi yang pernah Kak Yurizal ikuti, salah satunya yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa Penulis Universitas Negeri Malang atau UKM PUM. Dan ada pengalaman-pengalaman lain yang sudah Kak Yurizal ikuti. Jadi, itu tadi biografi singkat dari Kak Yurizal Santoso. Oke, sebelumnya kita sapa dahulu kepada Kak Yurizal Santoso. Halo Kak, apakah sudah ada di room? Ya, halo. Kedengaran ya? Ya Kak, sudah kedengeran. Oke. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dia ya? Salam Iya kenal Kak, dia ya? iya Kak, salam kenal. Saat Hmm. ini kesibukan Kak Yurizal apa nih? Masih di Litera, penerbit indie. Jadi menjabat sebagai general manager, tapi sampai masih bantu supporting untuk editing maupun proofreading naskah-naskah. Ya, gitu-gitu aja. Baik. Gimana nih Kak, udah siap untuk menyampaikan materi kepada teman-teman peserta? Boleh? Mari. Oke, baik. Karena Kak Yurizal sudah siap, tanpa berlama-lama lagi, Kak Yurizal saya persilahkan. Oke, thank you dia. Selamat malam semuanya. Sehat-sehat ya. Oke, anyway, just for your information, saya tuh paling suka ngobrol kalau kita bisa lebih interaktif.
maybe teman-teman yang tidak berhalangan bisa on cam supaya kita ngobrolnya lebih enak, diskusinya lebih berjalan lancar. Karena again pengen sharing dan dengar cerita dari teman-teman semuanya aja sih berkaitan sama naskah yang sedang ditulis. Karena bahasan kita malam ini berkaitan dengan penerbitan. Apa belum mandi atau lagi di kasur, dimaklumi sekali. Yap, ada malu-malu ya. Oke. Ya, saya kan appreciate sekali kalau teman-teman bisa sharing screen. Sorry, sorry. On cam, kameranya masing-masing. Saya izin mulai, teman-teman dan Mbak Dia. Tapi sebelumnya, enaknya gimana? Saya yang sharing screen aja ya. Saya dibantu untuk dijadikan host. Oh, sudah. Oke. Atau sebelum mulai, boleh dong teman-teman komen di kolom chat. Paling nggak namanya, kemudian domisili di mana, biar lebih berjalan aja diskusinya. Iya, suara saya kedengeran ya? Ya, Kak, terdengar. Eh, ya udah kalau gitu pada malu-malu. Hai Zaima, salam kenal. Sebentar. Baik. Ya. Nah, teman-teman, selamat malam. Kali ini saya dipercaya diminta tolong sama teman-teman Laboska untuk bahas berkaitan dengan dari bait tulisan menuju proses penerbitan. Saya tambahkan kata mandiri ya, izin ya, karena requestnya fokusnya ke mandiri. Apa itu mandiri? Nanti kita bahas lebih lanjut. Screen saya kelihatan, teman-teman? Terlihat, Kak. Oke, yap. Oke, dikit kenalan. Tadi sudah disampaikan sama dia, saya bisa dipanggil Rizal atau Yurizal. Saat ini sebagai General Manager di Literan Media Tama, tapi masih supporting untuk editing dan proofreading naskah-naskahnya. Dulu saya lulusan UM, sastra Inggris, terus sempat gabung di UKMP juga, tapi fokusnya di penulisan jurnalistik, LPNCR. Terus sejauh ini, ya kalau bisa dihitung lebih dari 100 judul naskah yang berhasil dieksekusi gitu ya, edit dan proofread. Kemudian beberapa tulisan favorit saya, kalau teman-teman ada yang sefrekuensi nih, saya suka tulisannya Edgar Allan Poe, pertama The Telltale Heart, barusan dibuat adaptasi ke seriesnya, cukup mind blowing. Kemudian Albert Camus, saya suka The Stranger, ada Meditations juga non fiksi Marcus Aurelius, Stoic, saya suka banget konsep tersebut. Sama sastra modern Haruki Murakami, saya suka Norwegian Wood. Ada yang sefrekuensi sama saya berkaitan dengan buku-buku favorit? Gak ada ya? Kalau dari teman-teman apa tulisan favoritnya, kebanyakan dari penulis siapakah? Edgar Allan Poe sekali. Hai Zaima. Oh ya, sama. What's your favorite, Zaima? Favorit kamu apa dari Edgar Allan Poe?
Tentang kucing, The Black Cat. Oke, got it. Kita semua, saya yakin teman-teman di sini punya beberapa tulisan favorit, dan sebenarnya kalau teman-teman bisa memaknai buku favoritnya, kurang lebih itu bisa jadi pedoman ketika teman-teman mau nulis sebuah buku. Tips saya sih kalau nulis buku, yang pertama kali bisa kita lakuin adalah sesuaikan dengan judul yang kita suka atau buku yang kita suka. Nah, itu bakalan lebih lancar nulisnya karena kita familiar atau akrab dengan buku-buku yang sudah kita baca. Kasihan kucingnya. Hmm, tapi apakah kucingnya beneran? Pertanyaannya. Anyway, itu Zaima. Nah, apa yang dimaksud dengan penerbitan, teman-teman? Jadi jauh sebelum kita bahas berkaitan dengan teknis menerbitkan itu seperti apa sih? Apa sih penerbit mandiri, dan nanti ada juga pembahasan apa sih penerbit mayor. Itu ada, tapi sebelumnya coba kita telaah terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan penerbitan. Definisinya saya ambil dari salah satu sumber valid, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3. Dia memang mengatur segala hal berkaitan dengan pembukuan, jadi memang diatur. Dan salah satu definisi penerbit yang termaktub dalam undang-undang adalah lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang menyelenggarakan kegiatan penerbitan. Ini perlu digarisbawahi ya, lembaga pemerintah atau lembaga swasta, bukan individu, teman-teman. Jadi kalau misal ada teman-teman yang temennya bilang menerbitkan buku sendiri, nah itu patut di apa ya, telisik gitu. Sendiri yang dimaksud itu seperti apa, mandiri itu seperti apa. Karena penerbitan itu membutuhkan penerbit, entah itu lembaga pemerintah atau lembaga swasta. Kita sudah selesai dengan definisi penerbit, lalu kita coba menilik arti dari penerbitan. Kalau tadi penerbit, ini penerbitan. Jadi kalau penerbitan adalah seluruh proses kegiatan yang dimulai dari pengeditan, pengilustrasian, dan pendesainan. Ini saya ambil dari sumber yang sama dan tidak. Dari sini kita sudah bisa sedikit banyak mengintisarikan apa itu penerbitan, seperti apa prosesnya. Kenapa kita perlu paham ini, teman-teman? Karena nanti kalau kita memutuskan mau terbit di mana, harusnya rangkaian aktivitas atau proses ini, mulai dari pengeditan sampai pendesainan. Ini minimal ya, bare minimumnya, meskipun ada proses-proses lain juga. Misalnya pemasaran ada juga, kemudian brainstorming, ada proofing. Kalau dalam sebuah penerbit itu panjang prosesnya, tapi kalau kita intisarikan ya paling nggak ada pengeditan, pengilustrasian, dan pendesainan buku. Jadi bukunya teman-teman kalau mau diterbitkan itu sudah pasti harus melalui serangkaian kegiatan ini. Nggak mungkin ya kita nerbitin buku atau ngirim buku ke penerbitan tanpa kita edit terlebih dahulu, tanpa diedit sama timnya, tanpa dibikinin desainnya, desain covernya, tata letaknya, tanpa ditambahin elemen ilustrasi misalnya, elemen desain. Karena proses-proses tersebut memang masuk ke dalam proses penerbitan itu. Oke, penerbit selesai, penerbitan sudah selesai. Dari sini kita bisa paham secara definisinya. Nah, dari itu semua, kita bisa menarik kesimpulan, nah, teman-teman semua. Proses penerbitan itu ada apa aja sih? Tadi yang saya sudah bilang, sebenarnya ada banyak dan cukup panjang ya. Tapi kalau kita intisarikan berkaitan dengan sesuai definisi undang-undang tadi, pertama tentunya dia harus melalui proses edit. Saya rasa untuk teman-teman UKMP pasti akrab atau familiar dengan aktivitas edit ini gitu ya. Penyuntingan naskah sesuai dengan ejaan, kaidah kebahasaan, gaya selingkung, dan lain-lain. Artinya kalau kita nulis apapun itu, even bukan buku gitu ya,
di jurnalis pun kalau kita mau upload berita pasti ada proses kepenyuntingan itu. Dan penerbitan tentu ada proses kepenyuntingan. Saya paham lebih, saya nggak akan bahas lebih panjang berkaitan dengan itu. Tapi paling enggak saya yakin teman-teman paham proses itu seperti apa. Yang kedua, ilustrasi. Tadi sesuai definisinya ada ilustrasi. Nah, kalau ilustrasi itu bisa didefinisikan prosesnya kita bikin gambar, sketsa, atau peta untuk memperkaya, mempermudah, atau memperjelas. Kalau teman-teman amati dalam kebanyakan buku gitu ya, um, bukan ada ya, bisa jadi, bukan bisa jadi juga ya, kebanyakan, atau nggak kebanyakan ya, tapi setiap buku itu ada disajikan full text, tambahan-tambahan atau perintilan-perintilan kecil yang dia itu berguna, berfungsi dalam buku tersebut. Misalnya ada gambar. Gambar itu kan fungsinya ada dua kalau menurut um, menurut kepercayaan. Tapi ada gambar memperkan. Jadi kalau kita ngerasa dengan teks nggak cukup, maka kita butuh gambar untuk menjelaskan lebih dalam dan supaya pembaca lebih paham. Tapi bisa juga gambar itu berfungsi sebagai elemen penghibur gitu ya. Kalau kita dapat teks naskah yang panjang banget, buku yang panjang banget, tebel banget, rasanya bisa jadi pembaca itu cenderung bosan. Apalagi kalau sekarang, nggak tahu teman-teman ngerasain juga atau enggak, dari segi penerbit itu kami mengalami tantangan atau kami sedang menghadapi tantangan bagaimana pembaca itu bisa betah sama sebuah buku. Itu selalu jadi tantangannya penerbit. Terlepas dari teks saja, tapi PR-nya adalah gimana pembaca itu bisa nyaman sama sebuah buku. Saya nggak bisa bilang semua buku harus ada bisa memperkaya atau mempermudah sebuah teks itu sendiri. Novelnya Murakami yang let's say tata layoutnya itu bisa disebut juga sebagai perancangan ilustrasi itu sendiri, desain tata letak. Yang ketiga ada desain. Desain meliputi pembuatan rancangan tata letak isi buku dan cover buku. Ya, layout dan juga cover. Karena buku itu kan uh, kebanyakan pasti formatnya, tapi ketika dia sudah jadi sebuah buku, pastikan ada bagian-bagian yang dibuat menarik pembuatan tata letak terlebih dahulu dan juga cover. Nah, itu step ketiga desain. Baru yang terakhir ketika kita bisa bilang buku tersebut siap untuk diterbitkan. Publikasi dan penjualan hasil buku ke halayak luas. Ini mulai diedarkan, dipasarkan, buku-buku pre-order, itu semua bisa dibilang ya buku tersebut akan segera terbit dan itu bagian dari proses penerbitan itu. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan lagi teman-teman bahwa ya proses penerbitan itu seenggaknya melewati empat step utama ini. Gitu. Meskipun yang saya bilang tadi stepnya sebenarnya ada banyak, tapi seenggaknya ada 4 step utama ini yang dijalankan oleh setiap penerbitnya. Jadi kemanapun teman-teman akan menerbitkan, pasti 4 ini akan ada. Gitu.
baru kita bisa masuk ke apa aja jenis-jenis penerbitan gitu. Apa aja jenis-jenis penerbitan, teman-teman? Yang pertama adalah penerbit mayor. Jadi gini, penerbit mayor ini yang bisa teman-teman lihat di screen saya, kalau Gramedia itu adalah salah satu penerbit mayor yang apa ya, yang menguasai ya istilahnya ya, yang menguasai tata alam semesta gitu. Karena yang paling dikenal Gramedia. Ya, Gramedia adalah penerbit mayor, teman-teman. Dan apa sih penerbit mayor? Nanti ada penerbit inti. Kita mulai bahas penerbit mayor dulu. Di apa di alumni UKMP itu ada loh Mbak editor yang dulu editornya Gramedia, Mbak Ratih namanya. Dulu saya sering diskusi sama beliau dan dia juga punya beberapa karya yang oke banget. Kalau dulu masih ingat apa namanya, Batik Oyen ya, atau apa gitu. Syarat tuh Mbak Ratih, ilmunya keren sekali. Jadi kalau di Gramedia teman-teman, teman-teman punya naskah ya, terus dimasukin ke Gramedia, itu nggak akan bisa langsung terbit. Ada seleksi terlebih dahulu. Seleksinya bisa dibilang ketat, menyesuaikan dengan gaya selingkung penerbit. Gaya selingkung itu adalah gaya khas, artinya gaya khas. Masing-masing penerbit mayor itu punya ciri khas masing-masing. Naskah yang diterima seperti apa. Gitu. Dan untuk tahu gaya selingkung, ya teman-teman bisa cek di websitenya penerbit tersebut. Pasti ada ketentuannya, kualifikasinya. Naskah yang harus dikirimkan itu formatnya seperti apa. Ada genrenya mungkin yang harus sesuai. Kemudian susunannya bagaimana. Nah, itu kita bisa sebut sebagai gaya selingkuh. Masing-masing penerbit punya gaya khas yang berbeda-beda, tidak bisa. Seleksinya ketat, jadi teman-teman nggak bisa langsung berharap naskahnya diterima, ada proses tersendiri. Kalau dinilai oke, ya berarti akan diproses, teman-teman akan dihubungi bahwa naskahnya bisa diterima dan prosesnya bisa dimulai. Tapi kalau tidak diterima, bisa jadi naskah tersebut dikembalikan atau teman-teman dapat ya notifikasi dari penerbit yang bersangkutan bahwa naskah tidak bisa diterima. Itu penerbit mayor pertama. Yang kedua, penerbit mayor itu hasil cetaknya atau bukunya didistribusikan secara nasional. Didistribusikan secara nasional. Gampangnya mereka itu punya toko sendiri gitu ya. Kalau kami itu kan punya tokonya sendiri tuh. Uh, dan tokonya itu tersebar luas secara nasional. Bukan harus toko ya, bukan harus offline store, online store pun juga bisa. Tapi yang jelas pendistribusiannya itu dilakukan semarak secara nasional bersamaan. Nggak harus kalau mau beli buku tertentu penerbitnya di Jakarta, kita asli Malang, kita nggak perlu ke Jakarta karena di Malang ada. Jadi tokonya banyak, bisa dibilang gitu. Didistribusikan secara nasional, dipasarkan secara nasional, dan apa ya, aksesnya bisa dibilang lebih mudah, promosinya banyak. Karena ya didistribusikan secara nasional, berarti kita bisa melihat promosinya yang gencar gitu ya, yang merata gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, terdapat sistem royalti antara penulis dan penerbit. Royalti. Jadi gini, kalau teman-teman di mayor, misal naskahnya bisa diterima, itu akan ada semacam surat perjanjian yang menyatakan bahwa ya hasil penjualan bukunya teman-teman nanti dibagi tuh antara penulis dan penerbit. Atau bisa jadi dibagi lagi kan, antara penulis, penerbit, dan toko ini dan pajak ini. Jadi apa yang teman-teman terima itu bukan bukan apa harga kotor ya, bukan harga aslinya gitu, dibagi-bagi
sama penerbit-penerbit lain. Sama penerbit yang bersangkutan. Ada sistem royalti, bisa 60% disesuaikan dengan jenis penerbit itu sendiri. Kemudian yang keempat, seluruh proses penerbitan dan pemasaran dijalankan oleh penerbit. Kenapa ada royalti, teman-teman? Ya karena bukunya teman-teman itu dibantu untuk diterbitkan dan dipasarkan. Terlebih dipasarkan sih, dibantu untuk dipasarkan. Namanya dibantu untuk dipasarkan, difasilitasi untuk dipasarkan, berarti ya teman-teman perlu menanggung itu selain membayar mereka yang melalui royalti itu sendiri. Gitu. Jadi nggak perlu susah-susah bingung pemasarannya seperti apa, karena akan dibantu sama penerbit mayor. Gampangnya kalau Gramedia ya akan dipasarkan di toko bukunya, gitu ya. Akan ditampilkan juga di websitenya, dijual di websitenya, di semua lini Gramedia tersebut. Nah, yang terakhir, penerbit mayor itu biayanya ditanggung oleh penerbit. Teman-teman nggak perlu ngeluarin uang buat bisa nerbitin di mayor, tinggal kirim naskah, udah selesai. Tinggal duduk manis, menunggu kabar, udah selesai gitu. Kalau diterima akan dikabari dan teman-teman nggak perlu menanggung biaya, gitu. Nggak ada biayanya. Biayanya ditanggung oleh penerbit itu sendiri. Nah makanya kenapa ada royalti ya karena ini tadi, karena proses cetaknya, terbitnya, editnya, layoutnya itu dibantu fully sama penerbit mayor. Makanya perlu perlu ada pembagian hasil, kita sebutnya sebagai royalti. Beberapa contohnya, saya yakin teman-teman bisa googling sendiri, ada Gramedia, itu penerbit mayor, udah jelas, sudah pasti. Kemudian ada penerbit Erlangga. Kalau tadi saya bilang gaya selingkung gitu ya, kita nggak bisa samakan Gramedia dengan Erlangga. Erlangga itu kan lebih ke buku-buku pelajaran akademis. Jadi kalau teman-teman pengen nulis buku pelajaran, ya kesempatan untuk diterima itu bisa jadi lebih besar di penerbit Erlangga daripada di Gramedia. Meskipun di Gramedia bisa ya. Makanya perlu disesuaikan dengan gaya tulis. Ada Bentang, ada Diva Press, ada Gagas Media, ada Buku Mojok. Ya, ini adalah beberapa jenis penerbit mayor dan kita nggak bisa samakan proses seleksinya. Mereka masing-masing punya gaya yang berbeda-beda. Di Gramedia sekian bulan, sekian minggu, di Buku Mojok bisa aja lebih cepat. Di Gramedia lebih terbuka untuk buku-buku fiksi, di Buku Mojok fiksi yang dia satir gitu ya, atau yang agak kekirian gitu. Dan yang lain hal. Ini penerbit mayor. Selanjutnya, teman-teman, ada penerbit mayor, ada juga, nah, ini saya mau bandingkan nih, antara indie versus self-publishing. Gitu ya. Penerbit indie dan self-publishing. Kalau tadi mayor biayanya ditanggung oleh penerbit, kalau indie itu biaya bisa ditanggung oleh penulis dan juga penerbit. By the way, ini saya ambil dari definisi yang saya cari di Google. Meskipun faktanya, nah nanti ada disclaimer-nya seperti apa. Tapi ya, coba saya jelasin dulu ya. Kalau ini tuh biaya ditanggung oleh penerbit dan juga penulis. Bisa dari dua-duanya, antara kesepakatannya. Kalau Maya tadi teman-teman sebagai penulis nggak perlu ngeluarin duit, tapi kalau di Indie bisa aja mengeluarkan sesuai dengan kesepakatannya seperti apa. Royalti tetap ada karena ya lagi-lagi teman-teman dibantu prosesnya. Pemasarannya dibantu. Penerbit turut menjual dan memasarkan buku. Meskipun pemasarannya nggak secara distribusinya nggak secara nasional ya, tapi penjualan itu dibantu sama mereka. Teman-teman nggak perlu repot-repot mendata siapa yang beli, karena ya didata sama mereka, gitu. Tinggal mereka kirimkan. Tinggal teman-teman lihat laporannya udah selesai. Atau kalau nggak ada royalti pun, bisa jadi teman-teman yang bertugas sebagai marketingnya, memasarkan bukunya sendiri. Makanya di awal itu biaya bisa ditanggung oleh penulis dan penerbit. Bisa jadi
penerbit nggak dapat royalti, tapi si penulis turut memasarkan buku. Di sini agak agak gampang ya mungkin ya, tapi coba kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Terus edit, desain, layout dibantu oleh penerbit, itu indie. Nggak perlu khawatir editingnya bagaimana, desainnya gimana, layout gimana, karena itu dibantu sama penerbit. Hampir sama seperti Mayor tadi. Prosesnya dibantu oleh penerbit. Terus self-publishing. Ini jadi apa ya? Bisa dibilang sebagai em, banyak orang yang entah salah mengartikan atau ada miskomunikasi antara self publishing dengan indie gitu ya. Tapi kalau menurut sumber dari Google yang saya kumpulkan, self publishing itu katanya biaya ditanggung oleh penulis. Teman-teman perlu punya modal berupa uang untuk membiayai penerbitan bukunya. Teman-teman punya naskah, pengen diterbitin, ya kalau ke self publishing tetap tetap bisa terbit, tapi teman-teman perlu bayar. Tidak ada sistem royalti, jadi sepenuhnya milik penulis, milik teman-teman sebagai penulisnya. Penjualan dan pemasaran dijalankan sepenuhnya oleh penulis. Teman-teman adalah orang yang misalnya gini, ngedit sendiri, layout sendiri, desain cover sendiri, ngejualin bukunya sendiri, memasarkan sendiri. Nah, itu semua aktivitasnya teman-teman. Itu self publishing. Penerbit hanya menerima naskah siap cetak. Jadi gini, kalau teman-teman dirasa punya skill edit atau layout yang bagus, terus yakin kualitas bukunya bagus, kalau ke mayor itu bisa jadi tidak diterima. Tapi kalau di self publishing, teman-teman masih bisa diterima. Karena karena mereka tidak ada seleksi, bisa dibilang ya. Sebenarnya ada seleksi sih, tapi seleksinya itu nggak seketat di mayor. Nanti ada tipsnya gimana biar bisa lolos seleksi meskipun itu penerbit indie atau self-publishing. Beberapa contoh penerbit yang mengklaim mereka indie atau self-publishing adalah Dipublish. Mereka domisili di Jogja kalau nggak salah. Bulan lalu saya sempat ke sana dan isinya anak muda semua, keren-keren eksekutornya. Mereka buku-bukunya lebih umum dan bisa diproduksi dalam waktu yang cepat gitu ya. Jadi ini bisa jadi referensi bagi teman-teman kalau nanti buku di sana. Atau margin kiri nih, margin kiri ini bukunya lebih ke mengarah ke sejarah, ada unsur sejarahnya ya, filsafatnya, ekonomi. Nah itu udah beda tuh sama di publish. Kalau di publish itu lebih general tadi, tapi kalau margin kiri itu penerbit indie yang dia mengarah ke pokoknya naskahnya teman-teman kalau mau novel ada value sejarahnya, ada filsafatnya. Nah, itu bisa lebih diterima di margin kiri. Gitu kan. Kalau teman-teman kirim buku atau kirim naskah novel tentang romance, itu patut dipertanyakan apakah di margin kiri bisa diterima atau enggak, meskipun mereka indie atau self-publishing. Terus ada One Pitch Media. One Pitch Media ini lebih ke novel ya, ya novel. Dan kalau nggak salah biayanya itu jauh lebih terjangkau dibandingkan tiga yang saya tampilkan di sini. Nanti bisa teman-teman cari sendiri. Mereka juga indie, teman-teman punya naskah akan jauh lebih mudah bisa diterbitkan di One Piece Media, naskah novel. Terus ada Elunar Publishing, mereka penerbit yang lebih ke novel juga, tapi mereka terbuka banget sama karya-karya puisi ya, kalau nggak salah, fiksi puisi gitu. Jadi kalau punya puisi, lagi nulis puisi bisa tuh ke Eluna daripada ke Majin Kiri. Karena ya gaya selingkungnya, gaya khasnya Eluna itu lebih ke puisi, fiksi puisi. Ada novel juga tapi. Nah, ini disclaimer-nya teman-teman. Jadi sebenarnya gini ya, kalau dalam
dunia penerbitan sendiri, kami, karena saya mewakili penerbit, gitu ya, datang dari penerbit, kami itu lebih enak membedakan penerbit, istilahnya cuma dua, indie dan mayor. Self publishing itu kan kebanyakan orang-orang mikir bahwa mereka nerbitin sendiri, gitu, nyetak sendiri, terbit sendiri. Tapi itu nggak bisa. Penerbitan itu kembali ke definisi awal tadi, kita butuh lembaga untuk bisa menerbitkan. Gak bisa teman-teman punya naskah dicetak di mana? Di Maestro gitu ya. Ini nggak di endorse Maestro tapi. Uh, Terus diklaim bahwa saya udah nerbitin buku loh. Nah itu patut dipertanyakan karena untuk menerbitkan itu butuh butuh lembaga itu tadi gitu. Kita butuh logo penerbit itu tadi untuk menerbitkan. Jadi kalau dari kami penerbit itu paling enak sebutnya indie dan mayor. Mayor itu ada seleksi, naskahnya teman-teman bisa jadi nggak, yang sudah dikirim bisa jadi nggak masuk seleksi, dikembalikan. Penerbit memproduksi buku, teman-teman tinggal duduk manis, selesai, nggak perlu bayar. Nah, tapi kalau indie, teman-teman itu, nah ini orang-orang yang punya idealisme tinggi kadang ya, yang mereka itu pengen nerbitin buku, tapi nggak pengen penerbit itu banyak campur tangan di situ gitu. Jadi si penulis punya kuasa lebih untuk mengonten bukunya. Nah, ini jatuhnya ke indie, biaya ditanggung oleh penulis, penulis yang bayar, ya udah di dijalankan sama penerbit, diproses edit, layout, desain cover, kemudian dicetak. Nah, tapi pemasarannya itu yang bergerak atau yang bertugas adalah si penulis itu sendiri. Si penerbit paling cuma posting di sosial medianya atau ya udah ngasih exposure 1-2 hari selesai, nggak dijual sama mereka, meskipun bisa jadi dijual sama mereka, tapi yang jelas kalau itu perlu ada biaya yang ditanggung penerbit. Kalau teman-teman kemarin sempat viral ada video siapa tuh, lu punya uang, lu punya kuasa. Nah itu ciri khas penerbit indie bisa dibilang ya, money oriented. Bukan money oriented, sorry. Lebih bisa menghimpun banyak jenis buku dan jenis karya ya karena seleksinya lebih minim. Tidak ada kebakuan atau standar teori berkaitan dengan jenis-jenis penerbitan. Maksudnya gini, kalau kita mengartikan penerbit kan tadi ada undang-undang atau ada KBBI. Nah, tapi kalau indie sama mayor itu nggak ada di definisi yang diatur di undang-undang. Makanya agak bingung nih sebutannya gimana. Bisa jadi yang saya sampaikan ini beda dengan apa yang teman-teman pernah dapatkan dari penerbit mana misalnya. Karena ya lagi-lagi tidak ada istilah khusus untuk menyebut gitu. Untuk membedakan keduanya, masing-masing penerbit memiliki fasilitas yang diberikan. Jadi kuncinya adalah pokok lihat aja fasilitasnya. Kalau biaya yang ditanggung oleh penerbit secara full, yaitu mayor. Terus kalau ada sistem royalti, itu lebih cenderung dia mayor, meskipun ini juga bisa ya. Nah, kalau teman-teman tinggal duduk manis, selesai menunggu naskahnya diterbitkan, ya itu mayor. Tapi kalau teman-teman perlu menanggung sekian biaya di awal, yaitu indie. Nah, ini indie sama self publishing. Ya, indie itu sama kayak kita dengar-dengar musik indie loh, musik independen. Mereka nggak terikat sama label gitu. Nah, penerbit indie itu juga gitu, mereka nggak terikat sama eh, sistem royalti itu tadi. Kita punya kuasa lebih untuk mendirect naskah kita seperti apa. Ini indie sama mayor. Tuh. Jadi kalau diartikan gitu ya, karena bahasan kita berkaitan sama penerbitan mandiri teman-teman, saya bisa bilang penerbitan mandiri itu berkaitan sama dua ini, indie sama self publishing. Terlepas dari satu penerbit ada yang dia mengklaim self publishing atau indie, bagi saya itu mandiri. Dan paling enak sebutnya mandiri, indie atau self publishing. Ada satu lagi penerbit apa ya kemarin ya, saya lupa, tapi mereka mengklaim
sebagai penerbit Vanity. Ini kalau intinya adalah Vanity itu terletak dari fasilitas yang ditawarkan. Jadi kalau tadi self publishing itu kita yang bikin desainnya sendiri, kalau di Vanity itu desainnya kita masih dibantu sama penerbit tersebut. Oh, kalau nggak salah di publish itu dalam websitenya mereka sebut sebagai Vanity. Tapi balik lagi ya, bagi saya Vanity sama ini ya kurang lebih sama lah. Bedanya hanya di fasilitas yang diberikan. Ada penyebutan Vanity. Dan lagi-lagi tidak ada pedoman khusus yang bilang, oh Vanity itu gimana ya, self publishing itu gimana. Masing-masing sumber punya definisi masing-masing. Gitu. Nah, ini jenis-jenis penerbitan teman-teman. Silakan mau pilih India atau Mayor, Mandiri atau Mayor, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Bagaimana saya bisa menerbitkan secara mandiri gitu. Let's say teman-teman berniat menerbitkan secara mandiri gitu, atau secara indie. Apa saya perlu menyiapkan sekian ratus juta mas uangnya gitu? Berapa modalnya kayak gitu kan? Gimana sih menerbitkan secara mandiri? Apakah sepenuhnya kita butuh sumber daya uang untuk bisa menerbitkan? Menurut saya gitu ya teman-teman, meskipun dibilang bahwa indie atau mandiri itu tidak seleksinya itu tidak seketat mayor, tapi tetap mereka tuh punya serangkaian values atau serangkaian kualifikasi yang teman-teman perlu paham pedomannya seperti apa. Kenapa? Karena kayak tadi misalnya, teman-teman pengen nerbitin buku di margin kiri. Sementara naskahnya teman-teman itu lebih ke novel romance atau fantasi. Bisa jadi mereka nggak menerima karena mereka itu cenderung buku-buku yang punya nilai sejarah filsafatnya. Makanya beberapa yang bisa kita lakukan adalah gini. Pertama dari segi edit ya, edit. Apa sih yang bisa kita lakukan dari segi edit untuk naskah kita itu bisa masuk ke penerbitan mandiri? Pertama, teman-teman perlu membedakan jenis buku yang teman-teman tulis itu apa. Paling enak kita nyebutnya ada 3 jenis buku ya. Yang pertama ilmiah, kedua populer, ketiga ilmiah populer. Ilmiah dulu deh. Aku mau ini. Ilmiah. Buku-buku ilmiah itu adalah buku-buku akademis, buku-buku referensi. Teman-teman lagi kuliah terus disuruh beli buku referensi. Nah, itu namanya buku ilmiah. Makanya kalau kita ngedit buku ilmiah, yang bisa kita lakukan adalah menyesuaikan naskah kita, penulisannya sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku. Gitu. Kaidah kebahasaan yang berlaku kalau di kita ya berarti apa? KBBI sama EYD 5. Itu disesuaikan sepenuhnya, 100% disesuaikan dengan itu. Terus kalau mau nulis daftar rujukan, oh berarti bukunya nama penulis dulu, tahun, segala macam, bla 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 bla. Terus penulisan sekedar atau sekadar, itu perlu disesuaikan yang benar gimana. Sekadar, karir atau karier, itu perlu disesuaikan. Kalau ilmiah. Kalau di UM itu kan ada, kalau sekarang masih ada atau enggak ya, PPKI ya? Masih ada ya? Nah, itu adalah kaidah kebahasaan juga yang bisa digunakan. Karena kaidah kebahasaan itu menyesuaikan dengan apa ya, bidangnya juga. Kalau kebutuhannya untuk akademis, ya kita menyesuaikan dengan kaidah akademis.
Oke, suara saya terdengar? Dia kedengaran ya? Sudah, Kak. Sudah terdengar. Oke, ya. Saya share screen. Oke, sorry tadi terpental. Ya, populer. Buku favorit kita semua, Harry Potter, terus apalagi ya banyak ya. Dia Lestari. Kemarin saya baru selesai Hunger Game. Nah, itu adalah buku-buku populer. Kalau buku populer, kepenyuntingannya kita pakai, ini anak sastra juga harusnya tahu, lisensia poetika. Kita nggak apa-apa, nggak nyesuaiin kaidah kebahasaan, nggak perlu dibuat baku. Sekedar nggak perlu dibuat sekadar. Terus apa lagi ya? Familiar nggak perlu diganti familiar, nggak perlu diganti familiar. Jadi kita masih bisa menoleransi ketidaksesuaian dengan bahasa baku. Apalagi kalau naskah-naskah puisi itu, nah itu kan nggak bisa semena-mena menyuntingnya. Satu baris harus berapa kalimat, harus berapa kata itu kan nggak bisa. Makanya kita sesuaikan dengan lisensi apa ya. Yang ketiga, ilmiah populer. Ilmiah populer Atomic Habits. Tadi saya bilang Meditations-nya Marcus Aurelius, kemudian The Midnight Library itu novel ya. Um, Blink, Malcolm Gladwell, leadership, buku-buku leadership. Nah, itu semuanya ilmiah populer, gabungan dengan teori sama gaya bahasa populer. Gaya bahasa populer itu kan gaya bahasa yang nyantai, yang disesuaikan sama target marketnya. Nah, makanya kalau mau menyunting atau menulis naskah ilmiah populer, itu sesuaikan dengan target marketnya. Kita nggak apa-apa pakai gaya bahasa yang nggak baku, tapi kita campurin gaya bahasa yang baku. Itu nggak apa-apa. Itu ilmiah populer. Gitu. Jadi kalau dari segi kepenyuntingan yang bisa kita lakukan adalah menyesuaikan terlebih dahulu dengan jenis buku yang kita tulis itu apa. Itu sih. Nah, yang kedua, nah coba saya mau dong teman-teman komen di sini. Kalau ada studi kasus ya, apa yang bisa kita lakukan tentang layouting? Kalau tadi edit, kalau ini layout. Jadi gimana sih layout itu bisa naskah kita itu bisa diterima kalau kita mau layout sendiri. Gitu. Bayangkan kita masuk ke dalam sebuah toko buku tanpa berniat membeli sebuah buku. Kita ke Gramedia, kita ke Periplus untuk lihat-lihat buku, tapi kita nggak punya niat buat beli sebelumnya. Pengen lihat-lihat aja window shopping. Tapi apa yang kira-kira bisa menarik perhatian kita untuk bawa pulang satu buku? Apa? Coba dong komen. Kira-kira apa yang bisa menarik perhatian kita kalau kita nggak ada niat beli buku, terus masuk ke toko buku, apa yang pada akhirnya teman-teman memutuskan untuk pada akhirnya ambil satu buku tersebut? Cover, sampul sama sinopsis, judul, oke. Anything else? Judul, covernya, judul dan cover, oke. Karena sebenarnya kalau menurut saya orang ke toko buku itu sebenarnya lebih ini sih, lebih nggak punya niat sebenarnya. Karena kalau sekarang ini ke toko orang pengen beli buku pasti cek dulu di marketplace sih, kalau menurut saya ya, daripada ke toko buku langsung. Jadi ke toko buku itu lebih buat window shopping aja, ngeliat trennya lagi apa, lihat ada buku apa, udah. Tapi kalau punya tujuan buku tertentu, kita pasti cek di marketplace dulu bandingin harga. Kita pertimbangkan kalau ambil satu buku itu judulnya, tadi saya bilang judul, oh judulnya menarik nih gitu ya, unik, pakai bahasa Sanskerta, aksara Jawa, ada nggak ya buku aksara Jawa ya? Nggak ada ya? Pakai kata-kata arkais yang jarang digunakan.
apakah judulnya atau penulisnya. Kadang kita suka satu penulis, terus kita masuk Gramet itu udah tahu tujuannya ke penulis tersebut, ke bagian mana nih, section mana yang ada penulis ini. Apakah penulisnya, apakah isi bukunya yang bisa bikin kita mau bawa pulang satu buku, sebelumnya kita nggak berniat membeli buku, atau desain sampulnya, cover bukunya. Nah, kenapa pertanyaan ini saya tanyakan ke teman-teman terlebih dahulu? Karena ternyata ini mempengaruhi bagaimana kita mendesain buku kita. Karena kami itu sempat bikin kecil-kecil uh, apa survei kecil-kecilan. Ternyata yang bikin orang tertarik untuk beli buku tanpa dia punya niat untuk beli, uh, sebenarnya kebanyakan karena desain sampulnya, teman-teman, bukan judulnya malah desain sampulnya. Ini sense juga ya, misal kita dari jarak jauh tuh ya, lihat ada sebuah buku yang menarik banget dilihat mata gitu. Itu bukan karena judul, tapi karena cover bukunya, desainnya, entah warnanya yang ngejreng banget, terus apa ya, judulnya cuma satu kata, judul cuma satu kata itu pun juga karena kan elemen desain sebenarnya. Atau elemen desainnya cuma mata di tengah. Kemarin itu ada tim saya lihat buku, saya lupa judulnya apa. Jadi desainnya itu mata, tapi tembus tembus ke dalam gitu. Jadi kayak bolong. Itu menarik banget. Dan dia ngambil itu semata-mata karena itu karena desain sampulnya gitu. Jadi menurut kami gitu ya, kebanyakan orang kalau ke toko buku yang sebelumnya nggak punya tujuan untuk beli buku, itu karena desain sampulnya yang membuat mereka menarik. Baru setelah itu judul, terus cover belakang untuk melihat sinopsisnya. Kayak gitu. Artinya, kalau kita tahu desain sampul itu membawa pengaruh besar bagi sebuah buku, begitu juga dengan layout. Saran saya, kalau teman-teman nggak jago layout, udah jangan jangan terlalu idealis untuk melayout sendiri. Serahkan aja pada ahlinya, minta bantuan anak-anak di kafe atau tim layoutnya teman-teman buat nge-layout bukunya. Fungsi layout itu sangat ini ya teman-teman, sangat mempengaruhi banget, mempengaruhi kita dalam membaca. Mood kita itu akan ke bawah dari layoutnya. Kalau dia udah novel tebel banget tapi layout bukunya bare minimum gitu, spasinya ya udah 0,5 atau 1, padat banget satu halaman, ya itu akan mempengaruhi kita. Kita mau nyaman sama bukunya atau enggak. Yang kedua, kalau dirasa kita eh, yang kedua ini adalah gini, kalau misal kita menerbitkan di Mandiri, itu kan kita masih dibantu menerbitkan di Mandiri. Menerbitkan secara mandiri, itu kan kita masih dibantu layoutnya tuh. Nah, paling enggak kita itu bikin format yang rapi di Microsoft Word kita. Kita bisa nunjukin kepada penerbit subbab kita itu yang mana ya. Terus kalau ada um, monolog dalam batin, itu kita bisa menunjukkan perbedaannya dalam naskah itu seperti apa ya. Oh, dicetak miring, uh, ditulis miring, ditulis miring. Terus kalau ada dialog bahasa tertentu misalnya untuk membedakan dengan bahasa lain, apa yang bisa kita gunakan. Paling nggak kita mengemas naskah kita format serapi mungkin supaya si penerbit itu paham maksudnya seperti apa. Ini cara yang bisa kita lakukan berkaitan dengan layout. Lalu tips menerbitkan mandiri gitu ya. Kalau mayor, kalau tips mayor itu gampang sih tipsnya, bukan tips juga sih. Sesuaikan dengan gaya selingkuh penerbitnya deh. Cari tahu di websitenya yang dicari itu seperti apa. Udah, itu tipsnya. Sebenarnya bukan tips ya. Nah, tapi kalau di Mandiri teman-teman, saya punya beberapa tips yang bisa kita gunakan
meskipun bisa dibilang buku teman-teman akan 100% terbit, tapi tetap ada tips tertentu, ada step tertentu yang teman-teman lakukan. Yang pertama, pahami gaya selingkuh penerbit yang kamu tuju. Teman-teman perlu tahu gaya khasnya. Misalnya yang tadi, margin kiri itu buku-bukunya buku-buku filsafat, novel yang mengandung value filsafat. Kemudian um, Lunar ya, Lunar itu novel tapi dia bisa ke puisi juga. Jadi sesuaikan dengan gaya khas penerbit. Meskipun mereka menjamin teman-teman bukunya teman-teman terbit, tapi seleksi itu akan tetap ada, meskipun nggak seketat Mail. Jadi pahami teman-teman mau ke penerbit apa dan ciri khas portofolio dari penerbit itu apa. Jangan sampai salah tempat. Yang kedua, cek kesesuaiannya dengan naskah kamu. Nah, kalau kita udah tahu bahwa satu penerbit itu mengusung ciri khas seperti ini, coba kita lihat deh di naskah kita. Udah udah sesuai atau belum ya? Kalau nggak sesuai jangan dipaksa teman-teman. Jatuhnya malah ke kualitas. Kita mencoba bikin novel yang sebenarnya romance, tapi kita pengen nerbitin ke penerbit yang ada value filsafatnya. Terus kita maksain ke uh, ke margin kiri tadi gitu. Ya bisa jadi nggak diterima karena dari genre masuk, tapi dari segi kualitas juga kan masih ada penerbit lain yang bisa menerima One Page misalnya. Dan sekadar informasi bahwa penerbit di Indo atau di Jawa Timur deh, Jawa Timur itu ada 900-an. Ada banyak. Jadi teman-teman bisa cari tuh googling penerbit apa yang sekiranya cocok sama naskahnya teman-teman semua. Terus yang tiga, pastikan kualitas naskah terjamin. Ya, gini, pada akhirnya meskipun penerbit indie itu membantu melihat kualitas naskahnya teman-teman, tapi yang punya kuasa lebih dalam menggarap naskah indie itu kan dari teman-teman sendiri gitu ya. Jadi teman-teman perlu memastikan bahwa meskipun ini bisa terbit, dijamin terbit, tapi tetap harus dipastikan kualitas naskahnya bagus. Coba deh minta saran dari temen di sampingnya satu jurusan gitu untuk baca naskahnya, teaser naskahnya ini udah cocok atau belum ya. Kalau bikin novel apa karakterization-nya sudah mumpuni atau belum ya, konfliknya sudah mencapai puncak atau belum ya, solusinya udah ada atau belum ya. Nah itu perlu dipastikan dari segi kualitas. Yang keempat, ya kalau kita sudah merasa satu penerbit sesuai dengan naskah kita, yang bisa kita lakukan adalah ya udah kita buat janji dengan penerbit dan cari tahu perjanjian mereka. Penerbit indie terlebih atau mandiri, mereka tuh uh, punya semacam aturan yang berbeda. Kita nggak bisa menyamakan, pasti beda. Bahkan beberapa indie kan tadi saya bilang ada yang dia itu dibantu penjualan. Nah ini teman-teman perlu tahu dulu, apakah penjualannya dibantu atau enggak, apakah kita dapat fasilitas cover, apakah editnya dibantu edit mendalam. Nah itu perlu dipastikan dari surat perjanjian mereka. Yang terakhir, make sure kamu punya sumber daya buat memenuhi. Sumber daya yang saya maksud ini, ya pertama ya tentu uang ya, money ya, karena um, penerbit indie itu butuh itu dari teman-teman. Dan masing-masing penerbit indie atau mandiri itu beda-beda biayanya, tergantung dari spesifikasi yang mereka tawarkan dan fasilitas yang teman-teman bisa dapatkan. Tapi jangan khawatir, ada banyak kok penerbit indie, tapi harganya juga masih terjadi nih dalam promosi. Apakah sosial medianya dipenuhi dengan curhatan-curhatan pribadi? Karena teman-teman butuh untuk memposting itu, mempromosikan itu. Followersnya ada berapa, jadi pastikan kita punya sumber daya ini semua untuk bikin bikin market kita
kita bisa menjangkau buku-buku kita, nah itu adalah salah satu sumber daya yang kita perlukan juga. Keaktifan teman-teman. Sumber daya ada banyak, bukan hanya uang. Oke, em, ini terakhir kayaknya dari saya, habis ini selesai. Ini adalah beberapa contoh dari buku-buku yang diterbitkan secara indie ya. Saya ambil 3 sampel eh, yang bisa jadi teman-teman familiar dengan penulisnya. Jadi kalau kalau ditanya gini, em, penerbit indie itu menjanjikan nggak ya Mas ya? Karena kan kita yang memasarkan sendiri, kita yang aktif sendiri gitu. Saya bisa nggak ya apa buku saya tersebar luas meskipun saya pakai penerbit ini. Nah, faktanya 3 buku ini adalah 3 buku yang menghapus stigma itu gitu, bahwa di penerbit indie pun hasilnya tetap bisa bagus dan tetap bisa dinikmati. Di Lestari itu, correct me if I'm wrong ya, salah satu bukunya, buku pertamanya dia dari seri Supernovanya kalau nggak salah ya, itu juga diterbitkan di Indie, di Today Publisher kalau nggak salah di Bandung. Dan itu penerbit indie. Tapi lihat sekarang, sebelum sebelum beliau digait sama penerbit mayor, ya beliau aktif di penerbit indie, si di Lestari ini. Gitu. Jadi awalnya dari indie juga. Kemudian Still Alice, ini Lisa Genova, juga difilmkan bukunya. Nah ini juga penerbit indie juga. Apalagi kalau luar negeri udah pasti banyak tuh penerbitnya. Ada isi copywriting dari Dewa Eka Prayoga, ini dipublish sama KMO Publishing kalau nggak salah, dan bukunya juga laku meskipun dijual secara ini non fiksi. Artinya kesempatan untuk bisa bagus, bukan bagus bukunya ya, kesempatan untuk bukunya bisa diakses oleh banyak orang itu juga bisa diwakili dari penerbit indie juga. Nggak ada masalah dengan itu, nggak ada problem dengan itu. Tinggal teman-teman bisa memastikan kualitasnya tetap bagus. Dan sebenarnya ya teman-teman, kalau saya boleh spoiling sedikit gitu, penerbit indie itu sekarang jadi alternatif tersendiri bagi para penulis yang mereka tuh pengen punya profit lebih banyak dari menulis. Karena yang kita tahu sendiri bahwa royalti untuk pembukuan ini kan banyak yang bilang masih belum fair ya dari sisi penulis. Nah, makanya mereka memilih untuk menerbitkan secara ini. Ya karena memang nggak ada royalti yang perlu diberikan kepada penerbit. Mereka tinggal ambil untungnya dari segi penjualan. Nah itu sih, jadi meskipun teman-teman menerbitkan di Indie pun akan ada kesempatan untuk naskahnya bisa diakses oleh khalayak umum sesuai dengan target market. Yap, itu sih dari saya, dia dan teman-teman. Thank you. Let's open discussion. Menurut teman-teman gimana? Ada pandangan lain, pendapat lain berkaitan dengan penerbit mandiri? Monggo, saya suka diskusi, saya suka bertukar ide pendapat. Jadi ya, saya kembalikan ke dia. Silakan dia. Baik, terima kasih kepada Kak Rizal yang telah menyampaikan materi dengan sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan melakukan raise hand ataupun dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat box. Untuk teman-teman dipersilahkan. Di chat box ada pertanyaan. Saya bacakan ya Kak ya. Selamat malam Mas Rizal. Izin bertanya, memiliki nama besar yang mempermudah buku menemukan pembacanya. Lantas, berapa lama rata-rata buku dapat bersaing di pasar? Jika jual atau sisa, baik di penerbit maupun di penulis, bagaimana cara mengatasi tumpukan buku-buku?
Oke, thank you Indah. Salam kenal. Hmm, tidak semua penulis memiliki nama besar yang mempermudah buku menemukan pembacanya. Setuju gitu. Faktanya gini, eh, kesulitannya bagi penulis adalah bersaing ya, persaingan ya. Apalagi kalau ada nama-nama orang itu justru lebih apatis kalau kalau dengar nama baru yang mereka belum pernah temui sebelumnya. Gitu. Ya, siapa nih orang ini, anak ini siapa nih? Berani-beraninya nulis kayak gini gitu. Nah, tapi solusinya gini, em, nggak ada gini, kesempatan itu akan selalu ada sih bagi siapapun. Artinya setiap hari kan kita juga apa terekspos sama penulis-penulis baru gitu ya. Faisal Odang itu kalau nggak salah penulis baru ya, dan dia juga indie. Tapi apa yang bikin dia bisa namanya namanya setara dengan penulis-penulis lain gitu ya? Ya karena dari segi kualitas bukunya, dari itu sesuai dengan menjawab dengan target marketnya. Satu, kualitasnya bagus, dan yang kedua, dia bisa menjembatani antara naskahnya dengan target marketnya. Jembatannya berarti dia perlu banyak berinteraksi dengan komunitas-komunitas tersebut yang sesuai dengan misalnya. Atau juga gini, kalau penerbit indie itu ya Indah ya, bahwa teman-teman itu perlu punya effort besar buat berusaha memasarkan bukunya. Kalau mayor mah apa yang teman-teman bisa lakukan, nge-support penerbit tersebut untuk menjual bukunya. Karena kalau mayor itu kan kita nggak dibolehin untuk menjual buku kita sendiri. Kita nitipin ke mayor. Makanya kalau kalau mayor itu kita bisa supportingnya dengan ya kita upload di sosial media kita gitu lah. Berapa lama kata-kata buku dapat bersaing di pasar? Ini sebenarnya pertanyaannya Indah, nggak terlalu spesifik atau India atau mayor. Cuma gini, kalau ditanya kata-kata buku dapat bersaing di pasar, jawabannya bersaing, dapat bersaing. Dapat bersaing itu berarti melebihi ini ya, penulis-penulis lain ya. Bisa buku kita bisa diapresiasi oleh banyak orang ya. Kalau ditanya berapa lama, nggak ada patokan berapa lama Indah. Karena kembali lagi, em, yang jelas kalau penulis baru, jangan berharap lebih cepat bersaingnya. Teman-teman punya exposure yang lebih banyak lagi, eh, perlu punya pengalaman yang lebih banyak lagi. Gitu. Saya rasa penulis-penulis besar sekarang itu yang eksistensinya diakui itu juga berangkat dari pengalaman-pengalaman yang panjang, gak sekali menerbitkan langsung langsung dikenal gitu. Yang jelas prosesnya itu yang menunjukkan teman-teman punya kualitas. Jadi nggak bisa disimpulkan sih berapa lama rata-rata. Jika tidak terjual atau sisa, baik di penerbit maupun di penulis, bagaimana cara mengatasi temukan buku-buku tersebut? Kalau di penerbit indie, Indah, semua buku itu dikembalikan kepada Indah untuk dijual sendiri. Kecuali kalau penerbit indie membantu menjualkannya, itu akan di, dibawa sama penerbit itu sendiri. Apakah dikembalikan tergantung dengan kesepakatannya bagaimana. Tapi kebanyakan enggak. Jadi dikembalikan ke Indah sendiri untuk dijual sendiri. Penerbit itu hanya membeli bukunya Indah sejumlah sekian untuk dijualkan sama mereka. Kalau di Mayor, apakah dikembalikan? Coba deh diamati, kalau di penerbit Mayor, kadang ada diskon buku 5.000 gitu ya. Nah itu apakah eh, hasil buku itu dikembalikan? Kan enggak ya. Tetap dipertahankan sama mereka. Mereka tetap menjualnya, entah gimana caranya. Jadi tidak dikembalikan atau disesuaikan dengan jenis penerbit. Itu. Ini saya baca langsung dari Salman. Salman dari SMK Babu Salam. Ingin bertanya, Kak, bagaimana caranya biar buku kita itu dikenal oleh publik dan bisa terkenal?
Cara buku kita bisa dikenal oleh publik dan bisa terkenal. Cara buku kita bisa dikenal publik. Berarti Salma perlu mengenalkannya kepada publik. Kamu jawab ya. Caranya gimana? Em, Gini Salman dan teman-teman lain. Kita kita jangan lupa ini ya. Tugas kita itu adalah berjejaring. Meskipun kita nggak, meskipun produknya bukan buku deh, produk bukan buku deh. Gimana bukan produk kita itu bisa dikenal sama orang kalau kita nggak mau kenalkan pada mereka. Jadi ya caranya adalah kita bisa aktif memperkenalkan kepada halayak umum bahwa kita punya buku dan ini sedang diterbitkan buku. Perlu pemasaran yang lebih luas kayak gitu dan bisa terkenal. Em, Bisa terkenal pasti dari kualitas sih sebenarnya gini. Sebenarnya buku-buku yang terkenal itu pasti nggak jauh dari kualitas meskipun mereka penulis baru. Jadi pastikan bahwa naskah teman-teman itu ya naskah naskah yang bagus. J.K. Rowling itu kan nerbitin Harry Potter, dia bisa terkenal di usianya yang bukan udah muda lagi ya. Udah udah berumur kan, dia bisa nyiptain Harry Potter terus Harry Potter dikenal gitu. Jadi jangan lupakan proses gitu. Kalau kalau sekarang istilahnya gagal menerbitkan atau tidak atau masyarakat tidak tidak mengenal buku kita dengan masif gitu ya. Uh, Ya anggap itu sebagai proses lah pembelajaran lah bahwa kedepannya kalau kita nerbitin buku ya kita perlu bikin buku yang begini gitu. Jadi ada pembelajaran. Itu sih Salman. Zaima NR. Kalau penulis menerbitkan buku melalui self publishing atau penerbit indie, ada kemungkinan penulis harus mempromosikan dan menjual sendiri dan sebagainya. Apakah untuk harga bukunya sendiri itu ditentukan oleh penerbit atau penulis? Harga buku Harga buku kalau di penerbit self publishing atau indie zaman Zaima, sorry, itu bisa dari kedua-duanya. Yang jelas gini, kalau penerbit self publishing atau indie, Zaima, mereka itu open sama discussion. Kalau mayor, Zaima kirim, udah duduk manis, tunggu kabar dari mereka. Tiba-tiba dijual. Bukan tiba-tiba dijual ya. Dapat notif bukunya diproses, terus ya udah tinggal ditunggu, nanti akan ada masa pre-order. Itu kalau mayor. Jadi bukunya ditentukan sama mereka. Tapi kalau ini itu mereka dari segi penerbit akan jauh lebih aktif ngontak Zaima gitu. Buku kamu ini lagi proses ini loh. Bulan depan udah siap PO loh. Termasuk juga masalah harga. Akan ada discussion antara penerbit dan kamu. Terus selaku penulis. Jadi ditentukan oleh kedua. Penulis di cara menentukan harga pas untuk sebuah. Yang pertama, untuk menentukan harga yang pas, kalau kita yang menentukan, pertama lihat kalau kamu bikin buku untuk cari profit ya, karena ada orang yang bikin buku itu bukan cari profit loh teman-teman. Ya karena itu hobi aja, mereka pengen nulis, mereka nggak pengen balik modal. Ya berarti eh, sesuaikan dengan harga produksinya, harga produksi bukunya berapa. Oh, bukunya ternyata saya dapat untung, berarti saya harus jual sekian puluh ribu ya supaya dapat untung. Sesuaikan dengan harga produksinya. Yang kedua, jangan lupakan target marketnya. Target market kamu, Zaima. Kalau target market kamu adalah mahasiswa nih, kayak kita semua nih,